Selamat datang di video tutorial Tata Cara Kerjasama dalam Penyelenggaraan Spam. Kali ini, kita akan mempelajari modul ketiga, yaitu Penyiapan Kerjasama Unsolicited Project. Modul ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas tentang persyaratan badan usaha swasta yang dapat mengajukan prakarsa dan garis besar tahapan kerjasama spam atas prakarsa badan usaha. Bagian kedua membahas tentang pendalaman prastudi kelayakan dan penilaian kelayakan atas prastudi kelayakan serta kemampuan badan usaha swasta. Mari kita mulai pembelajaran kita. Badan usaha yang bermaksud mengajukan prakarsa kerjasama spam dapat berupa perusahaan tunggal atau perusahaan konsorsium dan paling kurang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Badan usaha berbentuk BUMN atau BUS. Khusus untuk BUS, harus berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Untuk perusahaan tunggal, harus memiliki kemampuan teknis dan keuangan sendiri. Untuk perusahaan konsorsium, harus memenuhi persyaratan 1. Paling kurang beranggotakan 2 perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. 2. Masing-masing anggota perusahaan memiliki kemampuan teknis dan atau keuangan yang dipersyaratkan. 3. Memiliki perjanjian konsorsium. Dalam hal badan usaha yang mengajukan prakarsa berstatus sebagai perusahaan asing, maka konsorsium yang dibentuk harus melibatkan badan usaha nasional yang kepemilikan modal atau sahamnya 100% dalam negeri. Di samping itu, komposisi saham perusahaan asing tidak melebihi 95%, dan badan usaha nasional paling kurang memiliki saham sebesar 5%. Sesuai Perpres nomor 44 tahun 2016 lampiran G. Perlu disampaikan bahwa pada tahap awal penyiapan kerjasama spam atas prakarsa badan usaha yang dilakukan selama ini adalah sebagai berikut. Badan usaha mengirimkan Letter of Intent atau LOI kepada menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah sebagai tanda ketertarikan badan usaha untuk melaksanakan proyek KPBU spam. Dan apabila LOI tersebut dapat diterima, maka disampaikan surat balasan LOI dengan permintaan badan usaha untuk melakukan penyusunan pra-FS. Perlu ditegaskan di sini bahwa pada tahap awal ini tidak perlu dibuat dokumen kesepakatan bersama atau MOU, karena jawaban LOI tersebut sudah cukup dijadikan dasar bagi badan usaha untuk melakukan penyusunan pra-FS. Selanjutnya, pra-FS dinilai apakah layak secara ekonomi dan keuangan atau tidak. Jika ya, maka PJPK akan mengeluarkan surat penetapan calon pemrakarsa. Langkah ini disusul dengan penyusunan FS, disertai dengan dokumen terkait oleh calon pemrakarsa. Dokumen terkait tersebut antara lain, draft dokumen prakualifikasi atau RFQ, draft dokumen proposal pengajuan penawaran atau RFP, draft dokumen perjanjian kerjasama, penilaian FS. Apabila FS sudah selesai, badan usaha calon pemrakarsa menyerahkan FS disertai dengan dokumen terkait dan pilihan kompensasi yang dipilih. Evaluasi FS dilakukan untuk mendapatkan gambaran apakah FS tetap layak secara ekonomi dan keuangan atau tidak. Jika tetap layak, evaluasi akan dilanjutkan dengan pembahasan draft dokumen prakualifikasi usulan badan usaha calon pemrakarsa. Dalam hal dokumen prakualifikasi sudah disepakati antara PJPK dan badan usaha calon pemrakarsa, PJPK selanjutnya melakukan penilaian awal atas kualifikasi badan usaha calon pemrakarsa dengan dokumen prakualifikasi yang telah disepakati. Penilaian kualifikasi awal dilakukan terhadap persyaratan administrasi, teknis, dan keuangan badan usaha calon pemrakarsa. Dalam hal badan usaha calon pemrakarsa telah memenuhi penilaian awal kualifikasi, PJPK selanjutnya menetapkan badan usaha calon pemrakarsa sebagai pemrakarsa dan penetapan kompensasi yang dipilih oleh badan usaha calon pemrakarsa. Demikian bagian terakhir dari modul ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait modul 3, silakan membuka website BPP Spam. Sampai jumpa di modul berikutnya.